SMA Muhammadiyah 8 Kisaran merupakan salah satu sekolah penggerak Angkatan 2 di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam melakukan refleksi dan menyusun program, selalu didasarkan atas capaian rapor pendidikan sekolah. Hal ini menjadi dasar dalam membuat perencanaan peningkatan mutu proses belajar mengajar yang tepat sasaran. Dari hasil rapor pendidikan SMA Muhammadiyah 8 Kisaran pada tahun 2024, menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran berada pada posisi sedang dengan nilai 65,1. Menurut Khairunisa Fadia, bahwa kualitas pembelajaran adalah aktivitas yang dilakukan dengan proses interaksi antara siswa dengan siswa dengan guru, dan siswa dengan lingkungan belajarnya, yang diatur guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Kualitas pembelajaran menjadi sangat penting untuk diperbaiki dan terus ditingkatkan, sehingga seluruh peserta didik dapat merasakan proses pembelajaran yang menarik dan berdampak pada hasil belajar. Saya berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan memanfaatkan virtual lab, PET interactive simulation pada pembelajaran berdiferensiasi dengan metode focus group discussion. Saya, Rizky Melidia Utami SPD dari SMA Muhammadiyah 8 Kisaran, inilah cerita praktik baik saya. Sebagai guru komite pembelajaran pada Sekolah Penggerak Angkatan 2, saya merasa bertanggung jawab dalam memperbaiki kualitas pembelajaran, memulai pembenahan di kelas saya sendiri dengan menerapkan penggunaan teknologi sebagai media serta metode pembelajaran yang bervariasi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Robin Sigalingging, dalam buku Pembelajaran Berdiferensiasi pada Implementasi Kurikulum Merdeka, menyebutkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi sesuai dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan masing-masing. Agar pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar murid, guru perlu melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Sebagai kegiatan awal dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik melalui angket yang diberikan dalam bentuk Google Form. Berdasarkan angket yang diberikan, maka bisa dipetakan karakteristik peserta didik berdasarkan gaya belajar audio, visual, dan kinestetik. Dari keragaman gaya belajar ini, maka pembelajaran berdiferensiasi menjadi cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan 3 bentuk strategi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada kesempatan kali ini, saya belajar dengan peserta didik kelas 10 tentang struktur atom. Tujuan pembelajaran pada kegiatan ini adalah peserta didik mampu menentukan struktur atom berdasarkan nomor atom dan nomor massa. Diferensiasi konten adalah penyajian konten atau materi secara beragam untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai kesiapan belajar, minat, dan profil belajar mereka. Dalam melakukan diferensiasi konten, saya menyajikan pembelajaran menggunakan beberapa media, yaitu tabel periodik unsur yang dijadikan sebagai media konkret, buku cetak, papan tulis, slide presentasi, dan pemanfaatan virtual lab, PET interactive simulation, agar konsep struktur atom bisa difahami oleh peserta didik melalui pengalaman belajar praktikum. Diferensiasi proses adalah bagaimana murid akan memahami atau memaknai informasi dan materi yang dipelajari. Dalam melakukan diferensiasi proses, saya mengarahkan dengan membentuk kelompok belajar dengan metode focus group discussion, sehingga peserta didik dapat saling belajar dan mendukung. Saya membimbing peserta didik melakukan diskusi kelompok, memberikan arahan dan kesempatan pada peserta didik untuk saling berdiskusi dalam memahami materi pembelajaran sesuai dengan profil belajar mereka.
Diferensiasi produk adalah strategi yang digunakan untuk memberikan pilihan kepada peserta didik dalam menyelesaikan tugas atau proyek. Peserta didik dapat memilih sendiri cara mereka menyajikan hasil belajar. Hal ini akan memfasilitasi peserta didik dalam mengekspresikan pemahaman mereka dengan cara yang paling nyaman. Dalam pembelajaran ini, kelompok peserta didik dapat menyelesaikan tugas dengan mempresentasikan melalui virtual lab, penjelasan secara lisan, maupun dalam bentuk gambar visual yang mereka buat sendiri. Di akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi pembelajaran berupa kegiatan umpan balik dari peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Hal ini dapat menjadi evaluasi bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikianlah praktek baik yang saya lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dengan mengadaptasi metode dan strategi pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik, membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan efektif, meningkatkan motivasi peserta didik untuk terlibat dalam pembelajaran, sehingga peserta didik terus memiliki sikap sebagai pembelajar sepanjang hayat. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.